Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nuraini, NPM 202151115. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai asbabun nuzul dan keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18 dalam Al-Quran. Al-Kahfi artinya gua atau penghuni-penghuni gua. Surat Al-Kahfi termasuk surat Al-Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dalam 110 ayat surat Al-Kahfi membahas 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama keimanan, yang isinya yaitu kekuasaan Allah dalam memberi daya hidup kepada manusia, dasar-dasar tauhid dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah selama-lamanya. Yang kedua, dasar hukum-hukum. Dasar hukum akalah atau berwakil, larangan membangun tempat ibadah di atas kubur, hukum membaca insya Allah, perbuatan yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan, kebolehan merusak suatu barang atau menghindari bahaya yang lebih besar. Yang ketiga, kisah-kisah. Cerita Ashabul Kahfi, cerita 2 orang laki-laki yang seorang kafir dan yang lainnya mukmin, cerita Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir, cerita Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Yang terakhir, beberapa pelajaran penting lainnya tentang kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ibadah yang ikhlas kepadanya, kesungguhan dalam mencari guru atau ilmu, adab sopan santun antar murid dengan guru, dan beberapa contoh penting cara memimpin dan memerintah rakyat serta perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. Konon, ada 4 cerita yang tersembunyi di balik surat Al-Kahfi. Keempat kisah ini mengandung nilai iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menceritakan 7 pemuda atau disebut Ashabul Kahfi dalam menyelamatkan diri di sebuah gua untuk menghindari Raja Kianus yang kejam yang melarang rakyatnya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Yang kedua, menceritakan Sohibul Jantain, seorang pemilik kebun rindang dan subur, namun kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senang merendahkan orang lain. Yang ketiga, menceritakan pertemuan Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Musa menyadari Nabi Khidir lebih pintar darinya, sehingga dia ingin berguru kepada Nabi Khidir, tetapi permintaan itu ditolak. Dan yang keempat adalah cerita tentang Zulkarnain, yang berarti pemilik 2 tandu. Dari kisahnya, diajarkan pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan tahta adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Banyak keutamaan surat Al-Kahfi, berikut merupakan 5 kekuatan membaca surat Al-Kahfi bagi umat muslim. Yang pertama, dipancarkan cahaya di hari kiamat. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya antara dirinya hingga Baitul Atiq. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ad-Dimiri Sahih. Yang kedua, mendapat petunjuk dan bimbingan Allah. Sesungguhnya barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Hakim dan ia mensahihkannya. Yang ketiga, diampuni dosanya antara 2 Jumat. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Ibnu Umar dalam At-Taghrib wa Al-Tarrib. Yang keempat, diselamatkan dari fitnah Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, keutamaan surat Al-Kahfi, sakinah. Sesungguhnya awan itu adalah ketenangan yang turun saat engkau membaca Al-Quran atau turun kepada Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masih banyak lagi keutamaan membaca surat Al-Kahfi ini, apalagi membacanya di malam Jumat. Yuk mari kita sedikit berlomba-lomba dalam mencari ridho Allah dengan selalu membaca Al-Quran, khususnya membaca surat Al-Kahfi ini. Berikut ini bacaan surat Al-Kahfi ayat 1-10 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja.
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك بائع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينتها ليبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Shadaqallahul Azim. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.